Yo Sobat Dulur, review film kita kali ini adalah sebuah film berjudul Fresh yang baru saja dirilis pada awal Maret 2022 ini. Fresh bercerita tentang seorang remaja wanita bernama Noah yang terlibat hubungan percintaan dengan seorang pria yang baru dikenalnya. Keindahan hubungan itu berubah menjadi mimpi buruk bagi Noah karena ternyata ia harus terperangkap masuk dalam dunia kanibalisme. Meski film bertema psikopat atau kanibalisme sudah banyak diusung dalam dunia perfilman, namun alur cerita dan sinematografi dari film Fresh ini bukan kaleng-kaleng. Penasaran seperti apa ceritanya? Kita langsung saja masuk pada alur ceritanya. Oh ya, seperti biasa sob, review atas film ini akan ada pada segmen akhir video. So, ingat, video ini mengandung spoiler. Sinis dibuka dengan menampilkan seorang wanita bernama Noah yang ingin mencari pasangan kekasih melalui situs kencan online. Ia berkenalan dengan seorang pria di sana. Namun setelah Noah kencan darat dengan pria itu, ternyata semua tak seperti yang diharapkan Noah. Noah pun menceritakan kencan daratnya yang ternyata tak berhasil kepada sahabatnya bernama Molly. Molly yang sudah lama menjadi sahabat Noah pun membesarkan hati Noah. Ia yakin suatu saat Noah akan menemukan pria yang tepat sesuai keinginan Noah. Suatu hari Noah yang pergi berbelanja bahan makanan ke supermarket disapa oleh seseorang pria yang meminta pertimbangan Noah tentang buah anggur yang akan dibelinya. Pria itu mengenalkan dirinya dengan nama Steve. Dari pembicaraan itu, akhirnya mereka bertukar nomor telepon hingga minggu berikutnya Noah dan Steve pun pergi berkencan. Dalam kencan itu, Steve menceritakan mengenai latar belakang dirinya yang berprofesi sebagai seorang dokter bedah plastik dan sedang bertugas di kota itu. Sedangkan Noah bercerita bahwa ia tidak lagi memiliki keluarga karena kedua orang tuanya telah meninggal dunia. Steve juga mengungkapkan bahwa nasib Noah dan dirinya sama karena Steve juga sudah ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Noah meminta media sosial Steve agar Noah dapat mengenal Steve lebih jauh. Namun Steve mengatakan bahwa ia tidak memiliki akun media sosial karena ia tidak pernah bermain media sosial apapun. Steve yang tampan, mapan, dan ceria ternyata mampu meluluhkan hati Noah. Sepulang dari kencan itu, mereka berdua pun terlibat hubungan. Tahu dong, intinya Noah dan Steve menikmati kencan pertama mereka dengan ceria. Begitu bahagianya Noah hingga Noah sudah tidak sabar ingin menceritakan pertemuannya dengan Steve kepada Molly. Karenanya, esok paginya di saat Steve masih tertidur pulas, diam-diam Noah memfoto Steve untuk Noah kenalkan pada Molly. Perkenalan Noah dengan Steve itu pun diceritakan Noah pada Molly melalui hubungan telepon. Molly meminta agar Noah memberikan akun media sosial Steve agar Molly dapat mengetahui lebih jauh mengenai Steve. Namun Noah mengatakan bahwa Steve tak bermain media sosial. Molly hanya bisa mengatakan pada Noah bahwa adalah hal yang aneh bila di zaman sekarang ada seseorang yang tak memiliki akun media sosial. Noah yang sedang mabuk kepayan dengan Steve tak memperdulikan kecurigaan Molly. Hari-harinya sibuk dengan berkencan dengan Steve. Noah juga menceritakan pada Steve bahwa hubungan mereka telah ia ceritakan pada sahabatnya Molly. Dan Noah akan mengenalkan Steve pada Molly. Steve mengatakan pada Noah bahwa ia ingin memberikan kejutan pada Noah. Ia ingin membawa Noah berlibur akhir pekan bersama Noah. Noah yang sedang tergila-gila pada Steve langsung saja menyetujuinya. Nah, sebelum kepergiannya, Noah menghubungi Molly untuk memberitahu bahwa ia akan pergi berakhir pekan bersama Steve. Kemana tujuannya? Itu masih kejutan. Molly protes atas keputusan Noah yang begitu saja langsung menyetujui karena Molly belum pernah bertemu dengan Steve. Noah langsung mengirimkan foto Steve yang diambilnya saat Steve masih tertidur pada Molly. Namun, Molly masih belum dapat memberikan pendapatnya tentang Steve. Molly tetap berkeberatan Noah pergi dengan pria yang belum dikenal Molly. Tapi Noah berjanji akan segera mengabarkan Molly jika mereka telah tiba di tempat yang disebut Steve sebagai sebuah kejutan. Akhir pekan pun tiba. Saat Steve menjemput Noah, ia mengatakan bahwa lalu lintas menuju ke tempat tujuan mereka saat ini sangat padat. Karenanya, Steve akan mengajak Noah bermalam di Cottage Grove, yaitu tempat peristirahatan pribadi Steve, dan akan berangkat dari sana keesokan harinya.
Dalam perjalanan, Noah yang merasa bosan karena ternyata tempat yang dituju cukup jauh mencoba menghubungi Molly. Namun ia tak mendapatkan sinyal. Meski demikian, Noah tetap mengirimkan pesan bahwa ia dan Steve pergi ke cottage group dan mengirimkan foto alam di sekitar perjalanan mereka. Menjelang malam, mereka pun tiba di cottage group di tengah hutan terpencil. Steve mempersilahkan Noah masuk. Noah sangat mengagumi cottage Steve yang bernuansa alami. Ia berkeliling ruangan dengan memperhatikan sekelilingnya, sementara Steve membuat minuman dan memberikannya pada Noah. Noah menyukai minuman buatan Steve yang segar. Namun tak lama bisa ditebak sob, Noah pingsan karena ternyata minuman itu telah dicampur sesuatu oleh Steve. Adegan pun kemudian menampilkan Noah yang tersadar. Ia terkejut karena ternyata ia berada di satu ruangan tanpa perabotan dengan Steve yang terduduk di sudut ruangan sambil memperhatikannya dengan tersenyum. Noah yang merasa pusing mencoba bangun, akan tetapi ternyata tangannya terikat dengan rantai besi. Noah mulai ketakutan. Ia mencoba menepis pikiran bahwa ia telah diculik dan disekap. Noah menanyakan apa maksud Steve merantainya. Steve menjawab bahwa ia telah sengaja membius Noah. Seketika Noah menangis jadi-jadinya karena ternyata apa yang Noah takutkan ternyata benar terjadi pada dirinya. Tangis Noah makin menjadi-jadi saat Steve mengatakan bahwa ia akan menjual daging Noah karena banyak orang yang menyukainya. Noah harus ingat bahwa Steve adalah seorang dokter bedah, sehingga Steve akan berusaha agar Noah tetap hidup karena daging yang fresh akan lebih baik. Sepeninggal Steve, Noah yang ketakutan terus berteriak memohon pertolongan. Namun tiba-tiba terdengar suara seorang wanita yang menegur Noah dari balik ruangan. Noah memohon pertolongan pada suara itu. Namun ternyata suara itu adalah suara seorang wanita yang bernasib sama dengan Noah yang juga disekap persis bersebelahan dengan ruangan Noah. Wanita itu mengenalkan dirinya bernama Penny. Perkenalan Penny dengan Steve juga sama persis dengan bagaimana Steve berkenalan dengan Noah. Dan ternyata Noah dan Penny sama-sama sudah tidak memiliki keluarga. Mereka berdua pun menyadari bahwa wanita-wanita yang menjadi korban Steve adalah wanita-wanita yang tak memiliki keluarga agar tidak ada lagi yang mencari-cari si korban. Begitulah akhirnya Penny menjadi teman berbicara Noah yang terhalang oleh dinding pemisah. Suatu hari Noah menemukan ide untuk melepaskan diri. Saat Steve mengunjunginya, Sarah beralasan ingin ke kamar mandi. Dengan tangan terikat dan didampingi oleh Steve, Noah diajak keluar untuk ke kamar mandi. Saat itulah Noah berusaha melumpuhkan Steve. Namun sayang, Steve berhasil melumpuhkan Noah. Steve yang kesal dengan tindakan Noah akhirnya memasukkan Noah ke ruang operasi dan mengambil bokong Noah. Noah yang telah kehilangan bokongnya hanya bisa tiduran dengan tengkurap sambil menunggu bokongnya sembuh dari lukanya. Gimana tuh sob? Gak punya bokong? Serem kan? Lanjut sob. Adegan kemudian menampilkan Steve yang mengeluarkan seonggak kaki dari lemari es lalu memotongnya kecil-kecil. Steve tampak riang gembira melakukan kegiatan itu. Daging-daging itu lalu dimasukkannya ke dalam kotak-kotak beserta foto dan peralatan wanita sebagai penunjuk pemiliknya. Setelah itu seseorang akan mengambil paket-paket yang telah disiapkan Steve untuk dikirimkan kepada para pemesan. Setelah paket sampai, maka pembeli tinggal memasaknya untuk dinikmati. Sementara itu, pesan yang sempat dikirimkan Noah kepada Molly ketika dalam perjalanan ke cottage group akhirnya diterima Molly. Molly mencoba men-searching tentang Steve yang seorang dokter bedah di internet. Namun, Molly tak menemukannya. Molly mengirimkan pesan kembali agar Noah mengirimkan foto-foto lain tentang keadaan Noah di sana. Pesan Molly pun hanya dibalas singkat bahwa keadaan Noah di sana sangat menyenangkan dan Noah akan segera mematikan handphonenya. Molly pun menutup pesannya dengan mengucapkan salam perpisahan yang biasa mereka ucapkan yaitu love you. Dan salam itu ternyata hanya dibalas dengan emoji love. Molly merasa heran karena tidak biasanya Noah membalas salam itu dengan emoji. Karena biasanya Noah akan membalas dengan love you more. Kejanggalan itu mendorong keingintahuan Molly tentang Steve. Ia kembali men-searching tentang gambar yang dikirimkan Noah. Dan ternyata Molly menemukan bahwa gambar itu adalah gambar alam liar. Molly langsung yakin bahwa telah terjadi sesuatu pada Noah.
Ia mendatangi seorang temannya bernama Paul yang bekerja di kafe yang pernah didatangi Noah dan Steve saat mereka berkencan. Dengan bantuan Paul melalui kredit card pembayaran Steve di kafenya, akhirnya Noah mendapati alamat Facebook pemilik kredit card yang digunakan Steve yang ternyata atas nama seorang wanita bernama Brenda Stephen Camp. Molly pun akhirnya menemukan nama Camp tersebut di laman Facebook. Dan betapa terkejutnya Molly karena ternyata akun Facebook itu adalah milik dari istri Steve. Ya sob, Steve ternyata telah berkeluarga dan memiliki 2 orang anak. Molly pun langsung mendatangi rumah Steve. Sebelum masuk, Molly sengaja men-share lokasinya pada Paul. Di rumah itu Molly bertemu dengan seorang wanita cantik yang Molly duga adalah istri Steve bernama Brenda. Saat itu rupanya Steve tidak sedang berada di rumah. Molly menyampaikan maksudnya yang sedang mencari Noah temannya yang katanya sedang pergi berlibur dengan Steve suami Brenda. Namun Brenda mengatakan bahwa hal itu tidak mungkin karena suaminya tidak pernah pergi kemana-mana dan tiap hari selalu pulang ke rumah. Tak lama Steve tiba-tiba masuk dan menyapa Molly dan mengenalkan dirinya dengan nama Brandon. Molly yang yakin pria itu adalah Steve tidak percaya. Molly terus mencerca Steve dengan menanyakan keberadaan Noah. Namun Steve bersikukuh tidak mengenal wanita bernama Noah. Ia pun mempersilahkan agar Molly pergi. Molly yang tetap tidak percaya, diam-diam mencoba menghubungi telepon Noah. Dan benar saja sob, suara dering telepon Noah yang familiar di telinga Molly terdengar dari kantong celana Steve. Steve tidak lagi dapat berkilah dan terpaksa mengeluarkan handphone Noah dari saku celananya. Namun tiba-tiba sementara itu di ruangannya, Noah yang bokongnya sudah mulai membaik mulai mencari cara agar ia dapat menyelamatkan diri. Noah mulai mencoba untuk lebih tenang dan mencoba berkomunikasi dengan lebih banyak lagi dengan Steve. Setiap Steve mengunjunginya, Noah berusaha tampil santai dan membuat Steve merasa nyaman berada berbicara dengan Noah. Noah juga mulai menanyakan bagaimana rasanya daging itu dan Steve menjawab bahwa itu sangat lezat. Hingga akhirnya Steve yang mulai merasa nyaman dengan Noah mengajak Noah untuk makan malam bersama. Tak disangka Steve ternyata memasak khusus daging itu sebagai menu utama makan malam mereka agar Noah dapat merasakan nikmatnya daging itu. Dengan menahan mual yang teramat sangat, mau tidak mau Noah akhirnya harus berpura-pura menikmati daging itu dan memuji kelezatannya. Namun sekembalinya ke ruang penyekapannya, Noah yang sudah tak dapat menahan lagi rasa mualnya memuntahkannya dengan sejadi-jadinya isi perutnya. Steve yang mulai percaya bahwa Noah memiliki kesamaan selera dengan Steve, akhirnya mengajak Noah untuk makan malam romantis. Untuk itu Steve menghadiahi sebuah gaun malam yang cantik untuk Noah. Noah pun menyanggupinya. Makan malam pun tiba. Noah tampak cantik menggunakan gaun malam pemberian Steve. Noah berusaha sesantai mungkin dan sesekali bercanda dengan Steve sambil banyak bertanya tentang sepak terjang Steve dalam mencari korban dan mengelola usaha dagingnya. Steve yang sudah begitu mempercayai Noah menunjukkan sebuah lemari dinding tersembunyi di balik lukisan. Dan ternyata disitulah Steve menyimpan koleksi barang-barang pribadi dan foto-foto wanita korban-korbannya. Saat itulah Noah melihat handphone Molly tergeletak di rak buku dekat lukisan. Seketika Noah tersedak, matanya berkaca-kaca. Ia sadar bahwa Molly juga ternyata disekap di tempat itu. Noah langsung berusaha setenang mungkin di hadapan Steve. Noah mengajak Steve berdansa yang akhirnya berakhir di kamar Steve. Noah mulai melancarkan aksinya dengan mencumbu Steve. Hingga saat Noah sampai pada bagian belalai Steve, Noah menggigitnya dan melumurkan odol pada mata Steve. Seketika Steve berteriak kesakitan. Buntung kayaknya sob, soalnya darah berceceran di mana-mana. Saat itu Noah langsung mengambil kunci pintu di meja Steve dan secepatnya lari menuju ruang penyekapan dan menyelamatkan Molly dan juga Penny yang ternyata salah satu kakinya telah diamputasi oleh Steve. Saat mereka menuju pintu keluar melalui dapur, mereka langsung dihadang oleh Steve yang ternyata masih bisa mengejar mereka. Perkelahian sempat terjadi antara mereka dengan Steve. Beruntung mereka dapat melumpuhkan Steve. Sayang, saat mereka sudah berada di luar cottage, Steve ternyata masih mengejar mereka.
Steve yang memegang senjata akhirnya berhasil dilumpuhkan oleh Noah dan Molly. Sayang lagi sob, namun tiba-tiba muncul Brenda, istri Steve yang menyerang Noah. Setelah melalui pergumulan yang sengit dengan Brenda, Noah yang dibantu Molly akhirnya berhasil melumpuhkan Brenda. Lalu film pun di end. Well sob, Fresh disutradarai oleh Mimi Cave dan dinaskahi oleh Lauren Kahn dan dibintangi oleh Sebastian Stan, Daisy Edgar, dan Johnny K. Gibbs dan tayang di platform Hulu pada awal Maret 2022 ini. Seperti yang sudah Mince sampaikan di pembukaan bahwa tema psikopat maupun kanibalisme sudah banyak berseliweran di dunia perfilman. Jika sobat membayangkan tema kanibalisme yang berdarah-darah, sobat tidak akan mendapatkannya di film Fresh ini. Tapi, jika sobat mengharapkan adanya alur cerita yang tersusun rapi dan enak untuk diikuti, serta kualitas sinematografi yang dapat memanjakan mata sobat saat menontonnya, Fresh adalah jawabannya. Akting para pemainnya begitu mendukung tantanan sinematografinya serta alur ceritanya, sehingga menjadikan Fresh sebagai film bertema kanibalisme yang bukan kaleng-kaleng. Tanpa adegan-adegan berdarah, film ini mampu memberikan kengerian bagi Mince saat menyaksikannya. Fresh juga sukses dalam menyampaikan pesan moral kepada penontonnya bahwa jangan langsung terlena dengan kebaikan dan ketampanan atau kecantikan seseorang yang baru sobat kenal. Jangan juga langsung menyetujui seseorang yang baru dikenal untuk perjalanan jauh atau menginap, apalagi sampai berbohong pada orang tua kemana tujuan sobat. Ingat sob, kejujuran sobat menyampaikan kemana tujuan sobat pada orang tua atau orang terdekat sobat adalah petunjuk penting bagi mereka untuk melakukan pencarian pada sobat jika terjadi sesuatu hal yang tak diinginkan. Jangan sampai tidak ada seorang pun yang tahu kemana tujuan sobat pergi, karena kalau sampai kita diculik, lalu dijual dan dijadikan objek untuk dark web, bagaimana itu sob? Merinding bayanginnya ya. Semoga kita semua selamat dari niat jahat orang-orang yang jahat ya sob. So, untuk film bertema psikopat dan kanibalisme yang tidak menampilkan adegan berdarah-darah namun mampu menjaga kengerian bagi penontonnya, serta untuk sinematografinya yang super keren, maka Mince memberikan bintang 4 dari 5 untuk film ini. Akhir kata, terima kasih sudah mampir ke Demen Alu Channel. Jika kamu peminat film-film bergenre horor, misteri atau thriller, berarti kamu tepat sudah mampir ke sini. See you!